Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia SPD. Nomor mahasiswa 2301216014. Nomor peserta ujian 2023 621967. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam uji kinerja mata pelajaran proyek IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi energi terbarukan di kelas 10 fase E di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Tolong dipimpin satu orang untuk memimpin doa. Pimpinan pasukan saya ambil alih. Siap, gerak. Baiklah teman-teman, alangkah baik sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini setelah berdoa, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Di sini untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, kalau hadir semua, terima kasih ya atas kehadirannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat. Semangat ya? Semangat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus siapkan semangatnya dulu ya. Biar nanti pada saat pembelajaran, pada saat kamu melakukan kegiatan itu terlihat semangat dan tidak lesu ya. Oke, untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang energi terbarukan. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah yaitu mengidentifikasi berbagai macam sumber energi terbarukan. Yang kedua yaitu menganalisis manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi tentang potensi sumber energi terbarukan di Indonesia. Nah, untuk teknik penilaian untuk pembelajaran hari ini itu Ibu ambil dari LKPD, penilaian LKPD yang nanti akan kalian diskusikan ya. Nah, kalian merasa panas atau merasa gerah hari ini? Kenapa? Karena cuacanya lagi panas ya. Kemarin-kemarin kan hujan. Nah, kebetulan hari ini cuacanya cerah. Jadi terasa panas. Kalau gini, biasanya panas itu berasal dari mana? Matahari. Nah, matahari itu memiliki manfaat ya buat kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ada yang tahu manfaatnya? Kalau matahari ini, oh ya bisa menjemur pakaian ya. Jadi kalau seandainya matahari dia memiliki manfaat yang lebih besar buat kehidupan manusia. Kalian di rumah
pasti menggunakan listrik ya. Nah, tahu nggak orang tua kalian itu kalau membayar tarif listrik itu biayanya mahal atau tidak? Mahal. Nah, menurut kalian bisa nggak kita mengurangi tarif listrik supaya tidak mahal? Bisa ya? Oh, bisa. Berarti kita harus cari tahu nih bagaimana caranya kita bisa menghemat atau mengurangi biaya atau tarif listrik. Biar apa? Biar kita mengalihkan biaya untuk bayar listrik itu ke keperluan yang lain. Oke, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari atau kita sudah membahas tentang perubahan energi. Ibu tanya, perubahan energi itu kan ada banyak ya. Ada yang dari energi kimia menjadi listrik, ada yang energi listrik menjadi energi gerak, ada yang energi listrik menjadi energi cahaya, dan juga banyak lainnya ya. Nah, coba Ibu ingin mengingatkan kalian perubahan energi, contoh perubahan energi. Mungkin yang ada di sekeliling kalian bisa dijadikan contoh dari perubahan energi. Sebelum kita melakukan perubahan energi, jenis perubahan energinya, Ibu ingin tanya energi, jenis energi itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 7. Pertama apa aja? Ada energi kinetik, terus ya energi panas, terus energi potensial, apalagi energi mekanik, terus energi panas, udah tadi, terus apa lagi? Energi listrik. Nah, di rumah kalian pasti banyak alat-alat elektronik ya. Nah, biasanya kan alat elektronik itu kebanyakan menggunakan listrik untuk menggunakan alat tersebut ya. Ibu ingin tahu contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Apa? Kipas angin. Oke. Kalau perubahan energi kimia menjadi energi listrik apa contohnya? Senter. Apalagi yang selain ini? Yang jadi dia tetap ada baterainya tapi harus dicolok juga tuh ke listrik atau dialirkan ke aliran listrik. Bisa contohnya apa tuh? Hah? Sepeda listrik. Ada lagi? Yang kalian gunakan sehari-hari yang kalian bawa-bawa tuh? Iya, handphone. Nah, berarti perubahan energi itu ya sebenarnya tanpa kalian sadari itu terjadi di sekeliling kalian ya. Baik perubahan energi listrik, perubahan energi gerak yang saling berkaitan. Oke, coba kalian lihat tayangan video yang akan Ibu putar ya. Nanti tolong kalian analisis video yang Ibu tayangkan dan tolong nanti beri tanggapan dari video yang Ibu tayangkan. Menjadi tradisi yang dilakukan dapat dikelola dengan baik. Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting untuk mendorong dan mendukung upaya transisi energi di bangsa.
Oke, dari video yang tadi Ibu tayangkan, apa tanggapan kalian? Tadi kan di video ini kan ada apa? Dampak, ya kan? Dampak dari, terus ada juga energi apa yang bisa mengurangi dampak atau apa? Dampak yang dirasakan yang bisa merugikan lingkungan atau merugikan bumi ya, yang utama. Kira-kira apa tanggapan kalian dari video yang Ibu tayangkan? Dampaknya tadi kan ada gas emisi gas rumah kaca efeknya ya. Berarti kan dampaknya buat apa itu? Iklim ya. Karena nanti akan dampak dari emisi gas rumah kaca itu kan berarti nanti berubahnya apa? Yaitu kan polusi ya, terjadi polusi ya kan? Polusi itu kan bisa dalam bentuk gas. Ya, yang paling ini sih gas ya, karena gas itu kan dia menyebarnya itu mengikuti ruangan ya, kemana ruangannya semakin atau semakin sebarannya semakin luas, berarti dia akan makin meluas atau melebar. Oke, jadi tayangan dari video yang tadi Ibu tampilkan itu di Indonesia. Jadi harus bisa bagaimana cara untuk mengurangi dampak dari penggunaan energi yang tak terbarukan. Jadi energi tak terbarukan itu berasal dari fosil. Ya, contohnya ada batu bara, ada minyak bumi, ada apa lagi? Gas bumi ya. Nah, dari hasil fosil tersebut itu sampai saat ini masih kita gunakan ya. Kayak minyak bumi kita gunakan untuk apa? Kendaraan ya, bahan bakar ya. Apalagi yang di rumah kalian, gas untuk masak ya, gas untuk memasak ya. Terus apa ada lagi? Kalau kemarin-kemarin kan kita masih menggunakan minyak tanah ya, masih ada yang menggunakan minyak tanah. Nah, energi yang tak terbarukan tadi itu dia itu sifatnya mudah habis. Ya, semakin banyak digunakan maka akan semakin cepat habis. Nah, itu pun untuk kita mengulangi atau menyimpan energi tak terbarukan itu untuk persediaannya meningkat lagi itu memerlukan waktu ribuan tahun. Karena kalau punya namanya benda fosil itu dia untuk menghasilkannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, harus beribu tahun ya. Nah, makanya sekarang di negara kita sudah mulai mencanangkan atau merencanakan atau menggunakan energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini itu sumbernya itu ada 3, ada yang berasal dari matahari, ada yang berasal dari air, dan juga ada yang berasal dari angin. Nah, sumber energi terbarukan ini itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga dia tidak memiliki dampaknya itu yaitu ramah lingkungan karena sumbernya itu berasal dari alam. Tergantung nanti kitanya yang mengolahnya atau menggunakannya ya. Supaya apa? Kayak tadi untuk menghemat tarif listrik kita harus menggunakan apa nih? Energi apa yang kita gunakan kira-kira? Energi apa? Energi matahari ya. Kita contohnya itu apa? Kalau untuk pembangkit listrik menggunakan sinar matahari, contohnya apa? Panel surya. Oke. Kalian tadi sudah menyaksikan tayangan video yang Ibu tayangkan. Nah, sekarang coba kalian membentuk kelompok ya.
satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silakan nanti kalian berdiskusi. Oke, karena kalian sudah membentuk kelompok, sekarang Ibu bagikan LKPD, lembar kerja atau lembar kegiatan peserta didik. Nanti kalian berdiskusi dan ikuti perintah dari LKPD yang Ibu bagikan. Jadi kalian nanti menganalisis energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di LKPD ini nanti kalian cari sumber-sumber energi terbarukan. Terus apa manfaatnya untuk manusia dari energi terbarukan tersebut? Nah, nanti kalian buat kesimpulan secara keseluruhan. Ibu sudah mengirim link video satu lagi ke HP kalian. Tolong nanti kalian lihat lagi link video tersebut. Lalu kalian berdiskusi ya. Ya, silakan. Jangan lupa kelompoknya dibagi tugas. Siapa yang nanti akan mempresentasikan, siapa yang menulis. Karena kerjasama tim itu menjadi penilaian juga ya buat Ibu ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian lihat di buku ataupun di internet ya. Biasanya kan kalian pasti akan menggunakan bantuan untuk mencari informasi. Iya. Oh, apanya? Kolomnya aja diisi semua. Iya, kesimpulan kan keseluruhannya, jadi kesimpulannya. Oke, dipersiapkan ya siapa yang akan, Ibu minta semuanya ke depan untuk mempresentasikan. Nanti kalian bagi siapa yang akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ingat ya, pada saat kalian presentasi itu Ibu melakukan penilaian.
Jadi tolong kalian ini presentasinya ya, dari cara kamu berbicara, cara penyampaian dari hasil diskusi kalian, dari bahasanya ya, dari kejelasan kamu menyampaikan informasinya. Polusi udara dan CO2 juga dapat menjadi Udah semuanya? Udah? Oke. Sebelum memulai presentasinya, Ibu pengen tahu kalian bagaimana nih kondisinya, masih semangat atau tidak nih? Oke. Kalau masih, Ibu akan membuktikannya. Kira-kira masih semangat apa enggak nih ya? Oke. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih semangat ya. Oke. Untuk yang pertama kali mempresentasikan hasil diskusi, Ibu minta dimulai dari kelompok ini. Nanti berurutan ya. Oke. Ini apa? Tadi apa? Sumbernya? Air ya, silakan. Semuanya ya. Silakan. Jangan lupa perkenalan, salam dulu perkenalan. Oke, nanti nih teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti Ibu minta mungkin ada tanggapan ya dari masing-masing kelompok ya. Tanggapan dari presentasi atau hasil diskusi dari kelompok air. Silakan. Kami akan meningkatkan materi yang terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses geologi, dan lain-lain. Kami akan menceritakan sumber energi terbarukan dari air, dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengganti BBM, bahan bakar minyak, karena air dimanfaatkan untuk membuat PLTA, serta membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan membantu menjaga ketersediaan energi dalam jangka panjang. Kesimpulan dari kelompok kami, PLTA merupakan salah satu bentuk energi bersih karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. PLTA juga dapat menjadi objek destinasi wisata air yang indah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Harus ada. Tanggapan itu nggak harus pertanyaan ya. Mungkin apa yang mereka sajikan itu menurut kalian bagaimana gitu. Saya minta kelompoknya Fikri untuk menanggapi. Terima kasih ya Rendra untuk tanggapan dari kelompoknya Raffi. Oke. Sama-sama,
Oke, kelompok terakhir. Kelompoknya Fikri, Redra, Lydia sama Nanda. Silakan. Sebelumnya, Ibu, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sumber energi terbarukan matahari. Saya bernama Radha Mata. Ini saya akan menjelaskan materi kita, yaitu energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan mati. Sumber energi terbarukan yang berasal dari sumber energi matahari, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi matahari bermanfaat sebagai sumber penerangan yang menyinari seluruh belahan bumi. Energi tersebut juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan, dan matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLN. Nah, kesimpulannya adalah salah satu sumber energi seperti air bersih banyak membawa manfaat bagi manusia. Dengan adanya sumber energi terbarukan ini, kita bisa memanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari industri, rumah tangga, sampai dengan perkantoran. Energi yang ramah lingkungan dan energi tersebut sebagai penghasil sumber energi bagi kehidupan manusia dan sebagainya. Ini dari kelompok kita. Ada apa? Ayo kelompok, ada yang mau menanggapi? Hah? Tanggapan itu nggak harus pertanyaan ya, bisa masukan atau apa gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kaki atas masukannya. Dia dari kelompok sumber terbarukan matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Berdasarkan proses ya tadi yang kalian lakukan, mulai dari diskusi, presentasi ya, kalian pasti mendapatkan sesuatu yang baru ya. Oke, di sini Ibu akan mengevaluasi dari apa yang kalian tadi diskusikan kan ya. Oke, jadi energi terbarukan itu jadi energi itu ada dua, ada yang terbarukan, ada yang tak terbarukan. Kalau yang terbarukan itu berarti apa? Sumber energi yang berasal dari alam dan jumlahnya itu tidak akan habis atau berkelanjutan. Selalu, jadi sumber energi terbarukan itu dia melimpah di alam ya. Contohnya apa? Contohnya itu kalau sumber energi terbarukan itu sumbernya ada berasal dari matahari, terus ada yang berasal dari air dan juga dari angin. Nah, kalau dari matahari pasti kan alam ya, itu kan dari alam. Matahari berarti kan dia kapasitas atau ini apa? Dia tidak akan habis walaupun digunakan sebanyak-banyaknya ya, atau sebanyak apapun intensitas penggunaannya, dia tidak akan habis. Begitu juga dengan air dan juga angin. Nah, kalau sumber energi yang tak terbarukan itu kan sumber energi yang kapasitas atau sumber atau jumlahnya itu terbatas. Apalagi kalau penggunaannya itu sudah melebihi atau batasnya itu sudah melebihi, nanti lama kelamaan akan berkurang dan akan habis. Nah, kalau energi tak terbarukan itu berasal dari fosil. Contohnya itu seperti minyak bumi, gas,
batu bara, energi nuklir juga ya. Jadi kan kalau minyak bumi kan biasanya apa? Digunakan untuk apa minyak bumi itu? Hah? Minyak bumi, kendaraan ya, bahan bakar ya. Nah bahan bakar kan kendaraan itu banyak kan, ada motor, ada mobil, ada juga untuk mengoperasikan mesin ya kan. Ada yang mesin menggunakan bahan bakar. Nah, terus energi yang terbarukan itu energi yang ramah lingkungan. Jadi dia itu tidak memiliki dampak negatif atau dampak yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dampak di sini dampak negatif ya. Terus kalau energi yang tak terbarukan itu dia pasti memiliki dampak. Seperti tadi minyak bumi, terus bisa diproses menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Nah, kendaraan namanya bahan bakar, pasti dia nanti yang menghasilkan gas. Nah, gasnya ini itu sangat mempengaruhi lingkungan. Kalau penggunaannya berlebihan, itu akan menimbulkan polusi. Nah, polusi ini itu bisa berdampak pada lingkungan dan juga kesehatan. Makanya sekarang kalian harus benar-benar jaga kesehatan. Terus apa? Penggunaan atau mengurangi penggunaan dari bahan bakar. Seperti apa? Kita menggunakan transportasi umum. Sekarang kan pemerintah mencanangkan transportasi massal ya. Nah, dampak dari penggunaan atau eksploitasi dari yang berlebihan dari energi itu yang pertama bisa apa? Yaitu kayak tadi, emisi gas kaca ya, atau pemanasan global. Terus bahan bakar yang itu bisa merusak atau gini, menghasilkan yang namanya efek rumah kaca. Nah, makanya sekarang kan intensitas atau panas di bumi itu lebih tinggi atau meningkat derajatnya ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau waktu ibu masih ini, itu biasanya panasnya itu tidak sepanas sekarang ya. Dan perubahan juga terjadi, pergeseran dari musim ya. Kayak sekarang seharusnya udah musim panas atau musim hujan nih sekarang nih, hujan tapi masih panas juga ya. Jadi nggak seimbang antara panas dengan hujan. Oke, Ibu minta dari kalian merefleksikan pembelajaran yang tadi kalian lakukan. Satu orang untuk merefleksikan. Saya minta, ada yang mau? Oh, Putri, silakan. Tolong kamu refleksikan kegiatan hari ini. Berdiri aja. Ya, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya untuk pembelajaran ini yang saya dapat pada pelajaran ini. Satu, saya dapat memahami sumber energi yang ada di bumi. Dua, saya dapat mengetahui sumber dan manfaat energi terbarukan yang berasal dari matahari, angin, air, yang dimana energi tersebut sudah kita gunakan pada saat ini. Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman kalian sudah merefleksikan kegiatan atau proses pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kan kita sudah membahas tentang energi terbarukan ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan masuk ke materi tentang bumi dan antariksa. Jadi di materi yang akan datang kalian akan membahas tentang bumi dan tata surya. Nah, bumi itu
nanti kalian akan mengetahui struktur bumi, struktur dan lapisan dari bumi dan juga susunan dari tata surya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.